kita punya kapasitas terpasang 1.150.000 barrel per hari. Namun demikian produksinya tidak semuanya BBM. Memang majority masih BBM karena konfigurasi kilang kita. Tapi dari situ pun kita sudah menghasilkan produk petrokimia hulu mungkin ya disebutnya, karena sebagai feedstock untuk industri petrokimia seperti propilin. Propilin itu menjadi feedstock untuk Politama Propindo yang di sebelahnya kilang mungkin di Balongan, kalau teman-teman pernah melewati kilang Balongan. Nah, itu memproduksikan biji plastik, nah salah satunya. Tapi memang belum jadi, keluar dari Balongan itu belum berupa produk akhir seperti botol air mineral, mungkin karung, hal itu belum. Mereka masih distribusikan lagi. Nah, memang idealnya kalau mau mengurangi logistik cost harus sampai ujung di situ. Kompleks. Jadi refinery, petrokimia hulu, petrokimia hilir, sampai finish product. Nah, ini mungkin tantangan ke depan. Nah, selain itu juga ada produksi paraksilin. Tadi ada pas ngopi itu ada yang kekurangan paraksilin. Nah, untuk tekstil dan seterusnya. Nah, kemudian ada ortoksilin. Nah, paraksilin kami produksikan di Cilacap, ya. Kemudian TPPI. Nah, TPPI. Nah, itu pun tantangannya adalah karena saya paham bahwa sekarang itu BBM dan petrokimia itu masih impor. Nah, bagaimana nanti itu niatnya adalah bagaimana mengurangi impor sehingga semua kita berpikiran sama, ya, bagaimana mengurangi impor dan konteks hilirisasi itu menjadi benar-benar bergema, semua orang memikirkan itu gitu loh. Nah, strategi kemudian kebijakan, karena kebijakan kalau orang berbisnis kan harus untung ya. Nah, jangan sampai kita bersaing dengan punya konsep dumping dari luar negerinya ke sini, sehingga itu kan mengganggu juga hilirisasi di sini. Nah, intinya kembali ke pertanyaan bahwa kilang ini memang baru 4-5% aja yang memproduksikan petrokimia dari seluruh kilang. Jadi baik di Cilacap, Balongan, Pelaju juga produksi propilin untuk bahan baku plastik. Kira-kira itu mungkin ya. Jadi target peningkatannya atau strategi? Oke. Kalau target ke depan dalam RJPP kita 2030 ini berniat menghasilkan produk petrokimia sampai 7.500.000 ton per tahun kapasitas. Saat ini kita masih di kisaran 1,5 juta KTA. Nah, itu dari mana dia akan dihasilkan? Dalam portofolio proyeknya Pertamina dan kilang itu masih ada namanya proyek Grassroots Refinery Tuban, kapasitas 300.000 barrel per hari. Itu adalah integrasi kilang dan juga petrokimia, itu sampai hilir. Ada HDPE, LDPE, kemudian dalam pipeline proyek kita juga ada olefin untuk pengembangan TPPI. Nah, memang kendalanya, terus terang kendalanya adalah bagaimana kita memproduksikan produk petrokimia itu juga bisa bersaing di market. Kalau market domestik, saya harapkan sih ada kebijakan pemerintah ya, karena memang ujungnya kita harus mengurangi impor tadi. Nah, itu harus dibarengin dengan insentif untuk pengembangan industri petrokimia, kemudian juga mungkin free tarif yang impor yang dari luar ke sini masih ada. Itu hal-hal itu yang harus dibalance. Apakah kita akan cenderung kemandirian di produk petrokimia dan juga termasuk BBM tadi energi yang Pak Dirjen sampaikan, atau kita masih setengah-setengah gitu, karena itu akan berbeda konstelasinya. Biasanya kelihatannya akan dibangun kilang petrokimia baru atau gimana? Kalau di kami di
Pertamina KPI tentunya sekarang itu ada refiningnya di KPI, kemudian ada Tuban Petro Group. Nah ini yang harus disinergikan maksud saya. Nah sehingga itu akan menjadi kapasitas peningkatan produksi petrokimia di nasional, paling nggak yang diamanahkan ke Pertamina. Itu. Nah. Kalau ini kira-kira berapa Pak untuk pemenuhannya terhadap nilai tambah saat ini sudah ya kebutuhan kita kan sangat besar ya di dalam negeri untuk tapi kira-kira sejauh mana KPI ini bisa punya kontribusinya nasional? Oke. Kalau terhadap kebutuhan nasional mungkin masih jauh ya kalau dari KPI ya, karena dari kilang kita pun yang kita produksi 1.150.000 itu baru 4%-nya yang menghasilkan produk petrokimia hulu. Nah, mungkin plus teman-teman di TPI Group, which is TPI Group pun feedstocknya dari kilang, majority. Nah, dia mungkin menghasilkan produk hilirnya gitu di TPI Group seperti Politama, kemudian TPPI, kemudian ada Petaoxo. Itu yang dalam satu grup kami. Kalau dari kapasitas ya masih harus kembangkan, karena kita ada bertugas yang utama mungkin kemandirian yang memiliki nilai tambah lebih besar menciptakan plusnya adalah kebanyakan manfaat bagian besar dibakar. baik itu Harusnya berupa kan dijadikan fosil hilir. fuel refinery maupun green refinery yang geothermal itu dihidupin. paralel kita juga sedang menuju ke sana, termasuk yang sah tapi kan dan juga insentif, kemudian bicara APO. Iya, Nah, ini regulasi yang di pemerintah harus merupakan diberikan input geothermal untuk ke harus energi alternatifnya itu. biopetrochemical mungkin. Kalau dibakar semua. Itu pun yang varian-varian yang bisa kita kembangkan terus. Mungkin sebagai pertanyaan penutup, tapi Bapak sudah nanti ada diskusi Pak. Kita sekarang lanjut dulu, nanti terakhir kita pertanyaannya terakhir ya. Yang lain sebenarnya kalau yang tadi Bapak sudah sempat sampaikan ya ada beberapa tantangan yang disebutkan. Sebenarnya tantangan terutama apa sih? Apakah di SDM kah, atau di regulasi kah, atau di bahan baku, produksi? Sebenarnya di mana tantangannya itu, dan mungkin juga sekaligus harapan apa yang diharapkan dukungan mungkin dari pemerintah. Saya Pak Jokowi sudah jalan tapi nggak apa-apa, mungkin kita catat saja. Satu tantangan kalau kita kan petrokimia kan ada petroleum kan, berarti feedstocknya petroleum. Ya. Nah, petroleum berarti kan lifting kita dari upstreamnya itu harus bisa memenuhi. Nah, saya membangun kapasitas kilang sampai 1,4 juta barrel per hari. Saat ini produksi nasional untuk minyak itu baru di level 600.000 barrel per hari. Nah, artinya ada gap 800.000 barrel per hari. Nah, kalau di sini belum bisa memenuhi, berarti kan nanti impor. Tetapi di sisi kanannya produksi BBM-nya mungkin kita akan berkurang impor dari BBM sendiri. Nah, itu kan memang pilihan. Kita kemandirian, mendingan kita ngolah bahan mentah di sini sehingga menimbulkan ataupun menghasilkan added value yang multiplier effect yang besar. Artinya ngolah bahan baku itu ya kita crude oilnya ambil, kita bikin pabriknya di sini seperti tadi Pak Dirjen sampaikan mau ada program 1 juta barrel kilang baru seperti itu. Karena memang gapnya di ujung 1,6 juta barrel per hari ya kebutuhan BBM saat ini untuk nasional gitu. Sedangkan kami sendiri bilang dari 1,15 itu 80% kali 800.000 BBM itu mix. Nah, ini masih gap. Nah, yang paling besar di Indonesia ini adalah bensin atau gasolin. Karena semua transportation public semua pakai gasolin. Dieselnya mungkin industri dan alat berat. Kalau diesel kita sudah mandiri, diesel after sudah mandiri. Karena dibantu tadi biofuel dengan B40, kemudian nanti pelan-pelan kan pemerintah juga polisinya akan ke B50 mulai tahun depan. Kalau masih sawit semua ya, dari sawit ya. Itu kan untuk dalam negeri aja udah oke lah. Nggak ada perang dagang dengan Eropa. Kalau makanya sangat mikirin itu. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Pak Taufik.
bergeser sedikit sekarang ke Pak